Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya bergabung di dalam kelas Microsoft Teams. Yang pertama, kita masuk ke dalam Microsoft Teams kita. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Teams di mana saya tadi sudah masuk ke dalam Microsoft Teams menggunakan beberapa akun. Nah, kalau kalian yang baru pertama masuk, maka silahkan langsung masuk dengan akun lain. Nah, di sini silahkan kamu masukkan akun sesuai dengan yang diberikan oleh wali kelas. Nah, setelah dirasa benar, maka silahkan langsung klik masuk. Karena saya tadi sudah barusan masuk ke dalam Microsoft Teams dengan akun yang sama, maka berikutnya dia tidak lagi meminta password. Nah, bagi kalian yang memang belum pernah masuk ke dalam Microsoft Teams, maka nanti setelah mengetikkan akun, maka akan meminta password. Silahkan masukkan password sesuai dengan yang sudah kamu ubah masing-masing. Nah, ini adalah tampilan di dalam Microsoft Teams, di mana di bawah ini kita bisa melihat ada beberapa menu, ada aktivitas, ada obrolan, tim, tugas, kalender, serta lainnya. Nah, misalnya pembelajaran sosiologi di hari ini pada jam 7.30. Kemudian pada saat ini sudah menunjukkan pukul 7.30. Maka silakan kamu membuka Microsoft Teams, kemudian mengklik menu aktivitas. Maka di sini akan terlihat bahwa gurumu sudah menunggu di dalam kelas. Nah, silahkan langsung kamu klik saja. Nah, di sini sudah ada undangan untuk bergabung. Nah, silahkan langsung kamu gabung. Maka secara otomatis kamu langsung masuk ke dalam kelas di mana gurumu sudah ada menunggu di dalam kelas tersebut untuk memberikan pembelajaran. Nah, jadi dengan menggunakan Microsoft Teams ini, gurumu tidak akan memberikan link lagi seperti biasanya untuk bergabung di dalam kelas. Nah, karena memang kamu sudah punya akun Microsoft masing-masing, jadi memanfaatkan Microsoft Teams ini sama dengan menggunakan akun dan password Microsoft 365. Jadi karena Microsoft Teams ini adalah bagian dari Microsoft 365. Nah, sekarang kalau kamu klik bergabung, maka secara otomatis kamu langsung bergabung di dalam kelas di mana gurumu sudah ada. Ini adalah kelebihan pertama dari Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, ini tadi adalah cara bagaimana kita bergabung di dalam kelas bertatap muka. Kemudian yang kedua, di sini ada menu Teams. Kalau obrolan ini silahkan kamu gunakan untuk membuat obrolan baru, misalnya dengan temanmu, dengan gurumu, silahkan. Nah, kemudian di sini ada Teams. Nah, kita bisa melihat menu Teams. Di sini ada saluran. Ini ada namanya saluran. Ini saluran umum. Gurumu bisa menambahkan saluran lain, misalnya saluran tugas, saluran materi dan segala macam. Nah, di sini saluran umum karena memang sedang berlangsung oleh gurumu, sedang ada kelas tatap muka, maka gambarnya akan ada gambar kamera. Nah, kemudian selain itu kita bisa mengklik saluran umum ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di tempat lain ini postingan. Kemudian di sini ada menu postingan, ada menu file, kemudian ada menu lainnya. Kita bisa mengklik menu lainnya. Nah, di sini terlihat ada kelas notebook. Nah, coba kamu mengklik kelas notebook. Maka di sini akan muncul adalah buku catatan kelas. Nah, ini di sini akan muncul buku catatan kelas. Nah, karena kelas kita adalah atau Teams kita adalah tim sosiologi 10 MIPA IPS, maka kita bisa mengklik buku catatan ini. Nah, di sini muncul ada 3 bagian. Ada bagian kolaborasi, di mana di bagian kolaborasi ini kamu bisa membuat catatan, guru kamu bisa membuat catatan, teman-teman kamu di kelas ini bisa membuat catatan. Jadi semua bisa melihat catatan yang ada di dalam kolaborasi space ini.
Nah, contoh di dalam catatan bagian kolaborasi space ini, misalnya gurumu memberikan tugas. Nah, di sini ada tugas. Gurumu sudah menyiapkan tugas untuk kamu, yaitu tugas 1 sosiologi. Silahkan kamu klik. Nah, ternyata ini tugasnya. Ini contoh saja ya. Nah, buatlah kesimpulan tentang pengertian sosiologi dari beberapa ahli. Nah, kemudian kamu bertanya di sini juga, di kolom ini juga, maksudnya gimana Pak? Apakah bisa mencari lewat internet? Nah, jadi kalau yang bagian atas ini adalah gurumu yang mengetik, nah yang di bawah ini adalah kamu yang mengetik. Nah, jadi ini adalah kolom kolaborasi, di mana semua bisa membuat catatan atau menulis apa saja di dalam kolom kolaborasi ini. Tetapi yang pasti yang ditulis di sana adalah sesuatu yang memang bermanfaat baik bagi kalian ataupun bagi teman-teman kalian atau bahkan mungkin bagi guru kalian. Kemudian yang kedua ada kolom pustaka contents. Nah, yang namanya perpustakaan ini adalah tempat kita membaca, tempat kita mencari materi, tempat kita mencari pengetahuan. Nah, di pustaka contents ini hanya gurumu yang bisa membuat. Nah, di sini hanya gurumu yang membuat. Ini kebetulan gurumu sudah membuat di sini di pustaka konten, yaitu berbentuk materi. Jadi di pustaka konten ini isi yang dibuat oleh gurumu adalah materi. Nah, silahkan kamu mengklik jika kamu menginginkan atau mencari materi. Nah, di sini yang pertama ada materi individu. Ini belum saya isi karena kebetulan kita sudah melewati materi ini. Kemudian yang kedua ada materi kelompok. Ini juga belum saya isi karena kebetulan kita juga sudah melewati materi ini. Kemudian yang berikutnya ada materi hubungan sosial. Nah, kebetulan ke depannya untuk yang kelas 10 mata pelajaran sosiologi materinya adalah hubungan sosial. Nah, tinggal di sini tinggal diklik menu hubungan sosial. Nah, di sini sudah muncul. Ini materinya ternyata. Nah, kamu bisa membaca materi hubungan sosial melalui Android kamu melalui Microsoft Teams. Nah, di sini sudah terlihat. Bahkan gurumu sudah mengupload video melalui video YouTube tentang materi berkaitan dengan hubungan sosial. Nah, jadi di sini materi ini bisa kamu klik, tinggal kamu klik maka langsung menuju ke YouTube yang dibagikan oleh guru kamu. Nah, apabila kamu sudah selesai menonton, silahkan kamu baca materinya yang ada di bawah. Nah, ini adalah materinya. Nah, kemudian yang berikutnya, kolom berikutnya ada kolom kolaborasi space, tempat kita berkolaborasi. Kemudian yang kedua ada pustaka konten, tempat kamu membaca materi, tempat kamu mencari pengetahuan. Kolom yang ketiga ada akun demo siswa. Nah, akun demo ini tadi adalah nama saya. Nama saya. Jadi kalau kamu masuk dengan akun kamu di dalam Microsoft Teams yang ada di Android kamu, maka yang muncul di sini adalah nama kamu. Nah, kamu tidak bisa melihat nama teman-temanmu yang lain, tetapi di Microsoft Teams gurumu bisa melihat semua nama-nama temanmu yang ada di dalam satu kelas. Nah, di sini di nama kamu ada dua bagian, ada buku catatan dan ada buku tugas. Nah, yang pertama di buku catatan, silahkan kamu membuat catatan apa saja di dalam kolom buku catatan ini, baik itu materi ataupun pengalaman-pengalaman kamu yang berkaitan dengan materi yang kamu temui dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi tidak hanya di dalam kelas kamu bisa mencatat, termasuk sambil di jalan pun kamu bisa membuat catatan. Karena kalau kamu berjalan pasti membawa Android kamu. Nah, silakan kamu membuat catatan. Nah, apa misalnya yang kamu catat? Nah, di sini ada materi baru. Wah, ternyata belajar sosiologi itu mengasihkan. Ini kamu masukkan dalam catatan. Nah, buku catatan ini bisa dilihat oleh gurumu. Nah, gurumu bisa melihat buku catatan ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada buku tugas. Nah, kalau seperti ini adalah tugas yang diberikan oleh gurumu melalui kolom kolaborasi. Nah, di sini ada tugasnya. Tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, buatlah kesimpulan. Nah, kamu sudah mengerti tentang tugas ini. Maka silahkan selesaikan tugas kamu di dalam buku tugas. Nah, kenapa diselesaikan dalam buku tugas? Supaya teman kamu tidak dapat melihat pekerjaan kamu. Tapi kalau kamu membuat tugas kamu di dalam kolom kolaborasi, teman kamu bisa melihat hasil pekerjaan kamu. Tetapi kalau kamu kerjakan di buku tugas kamu, temanmu yang lain tidak bisa melihat hasil pekerjaan kamu, kecuali hanya kamu dan gurumu saja yang bisa melihat hasil pekerjaan kamu. Nah, ini adalah kelebihan yang kedua dari Microsoft Teams.
dua ini saja dulu yang saya sampaikan. Masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain pada Microsoft Teams. Jadi sementara dua saja. Mudah-mudahan kita dapat belajar semaksimal mungkin melalui Microsoft Teams yang sudah kalian miliki melalui akun Microsoft kalian. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.